Kampanye itu ada hitam, ya, kampanye hitam, ada kampanye negatif. Ini hampir kadang sering disamakan, padahal dua jenis ini berbeda. Kampanye hitam itu apa? Ini saya ngambil di channelnya situsnya Universitas Indonesia. Kampanye hitam itu adalah menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu. Jadi ya propaganda, tapi propaganda buruk tapi tidak benar datanya, atau belum terbukti. Bisa jadi betul tapi tidak terbukti dituduhkan, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin. Kalau yang objeknya pemimpin, dengan tugasnya itu tidak relevan, dia kampanyekan buruk. Seperti contohnya orang bicara tentang hukum nasab misalnya, ya, hukum nasab yang agak ramai ini, ternyata kemudian yang tidak sepakat, ya, kepada satu pihak, yang dibahas itu adalah bacaan mungkin i'rabnya. Lagi membahas babi ini haram atau tidak, kemudian ada ustadz yang mengharamkan tapi tidak bisa bilang R, ya, jadi halam, ya. Kemudian yang dijadikan fokusnya itu huruf R aja tidak bisa kok bicara babi haram. Hal-hal begitu kadang sering dilakukan, apalagi ya ide-ide Islam, ya, pendukungnya kadang yang diserang bukan idenya, bahkan serangannya kadang tuduhan-tuduhan dusta, ya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Kampanye hitam gitu, ya. Dan yang diserang itu adalah orang-orangnya, orang yang membawa Islam itu yang kemudian dijadikan sebagai target serangan, target celaan. Karena kalau manusia pasti ada salahnya. Kalau Islamnya mungkin susah mencari salahnya, tapi yang mengemban Islam itu bisa dicari celahnya, cacatnya apa. Sehingga tiga sisi ini kampanye hitam. Tuduhannya tidak benar, hoax, atau tidak terbukti, ya, atau nggak relevan. Nah, kalau kampanye negatif itu memang berdasarkan data. Jadi ada kelemahan, kesalahan pihak lawan itu yang diungkap. Nah, ini agak bisa jadi nanti ada irisannya, ya, karena ada kesalahan yang sebetulnya tidak sesuai dengan kapasitas yang dibicarakan. Tema yang dibicarakan itu juga tidak benar untuk disampaikan. Ini kata guru besar ilmu hukum pidana UI, ya. Jadi kalau kampanye hitam ini hukumnya ya haram, tidak boleh nyebar kedustaan, hoax, termasuk berdusta. Kalau kampanye negatif bisa dilihat, bisa hukumnya tidak haram kalau itu menyangkut maslahat umat. Ada calon ini tidak benar, tidak akan mampu memegang amanah, pengkhianat dia, tukang ngemplang, ketika kerja sama bisnis menghilang begitu saja, tidak punya amanah, kemudian dia nyalon jadi pejabat. Maka kalau seperti ini asal ada datanya diungkap tidak apa-apa, tidak haram. Itu kampanye negatif. Kalau hal-hal terkait pribadi, maka ini juga haram diungkap. Terkait pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan umat. Nah, ini masuk dalam kategori aib saudara yang harusnya kita tutupi. Tapi kalau membahayakan umat, maka boleh diungkap. Sebagaimana ada dua orang sahabat, Muawiyah dengan Abu Jaham, melamar Fatimah binti Qais. Nanya ke Rasul. Oleh Rasul dibuka ini, cacatnya Abu Jaham ini suka mukul perempuan. Muawiyah ini miskin, tidak punya harta. Nah, jadi itu boleh mengungkap hal negatif untuk yang berkepentingan. Kalau kepentingannya ini negara, berarti para calon itu ya harus siap untuk menghadapi kampanye negatif. Ya biasa, resiko itu. Sama dengan dai, ustadz, ya, dia punya ini. Ada yang membuka kesalahan, ya wajar, biasa. Kalau memang itu datanya memang salah, jangan baperan. Nah, yang tidak boleh ini kampanye hitam ini, atau ngungkit-ngungkit pribadi yang nggak ada masalahnya, nggak ada relevansinya dengan dakwah, dengan umat. Ini sekitar hukum kampanye, perlu hati-hati. Walaupun kita nggak kampanye masing-masing sekarang ini jadi juru kampanye kan, dengan adanya handphone itu, sarser itu jadi juru kami itu, hati-hati. Nah, kita masuk pembahasan akhlak tercela. Nah, ini yang sering terpakai, ya. Merendahkan martabat sesama muslim. Ini apa kalau ndak bisa masuk kampanye negatif atau kampanye hitam? Kalau datanya tidak betul berarti ke kampanye hitam itu.
Kemudian yang keenam mengolok-olok dan mencemooh. Ini kita dapati ya musibah di dunia persosmedan itu. Luar biasanya orang bisa mengolok-olok, kadang tokoh, ulama dicela. Yang mencela ini kadang ya ndak tahu kita umur berapa itu. Bahkan ada orang sudah tua dianggap anak kemarin sore. Ndak tahu dia bahwasanya di balik akun itu orang sudah berumur. Kita pernah dapati begitu. Tertawa di atas penderitaan orang lain, ya, senang kalau temennya itu salah, keliru, ya, bersorak-sorai. Ini tidak pantas ya. Kalau sesama muslim mengkhianati janji, kemudian mengingat pemberian, hasud, menipu, ya, dan seterusnya. Ini ada 15 yang kemarin kita bahas. Kita mungkin beberapa hal ini saja yang kita selesaikan di sore hari ini. Nah, mulai dari yang kelima, ihtiqarul muslimi awil muslimin, memandang rendah seorang muslim atau kaum muslimin, diremehkan orang itu. Ini kadang penyakit orang yang Allah berikan kelebihan, baik kelebihan harta atau kelebihan ilmu. Kalau kelebihan berat badan biasanya enggak lah. Ini kalau kelebihan ilmu, kadang kelebihan gelar, ya, meremehkan orang lain, penyakit. Rasulullah SAW bersabda, bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai syar, buruk, orang jahat ini. Ayah kira akhahul muslima, kalau dia itu memandang rendah, meremehkan saudaranya sesama muslim. Padahal kok bisa dipandang rendah? Di sisi Allah belum tentu. Yang dia anggap rendah itu bisa jadi lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang dianggap ini kurang ilmunya bisa jadi lebih disenangi oleh Allah Ta'ala. Maka sikap ini sikap yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, artinya haram dibunuh. Kita bisa lihat ya, yang agak viral nih, oknum membunuh rakyat. Kalau muslim nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Non muslim ahlu zimmah juga nggak boleh dibunuh, kecuali dengan hak, ya. Wa maluhu, dan hartanya diambil, ya. Apalagi orangnya diculik, dibunuh dan diperas. Nah, lengkap itu. Wa irduhu, dan kehormatannya. Kehormatannya ya dianggap dia hina, ghibah di belakang. Yang dicacat itu masalah-masalah pribadi. Nah, ini enggak boleh. Kecuali dengan tujuan tadi menyelamatkan umat Islam atau saudaranya supaya tidak tertipu dari kezalimannya. Kemudian yang keenam, ya, as-sukhriyatu wal istihza'u bil muslim. Mengolok-olok. Ini juga sering ini di sosmed itu. Padahal mungkin kalau ketemu tidak akan keluar kata-kata begitu. Didatangi diem. Tapi begitu di sosmed, oh ini. Jadi jari jemari ini lebih pedas daripada lidahnya. Ada orang begitu ya, pendiam, tapi di sosmed ini kalimatnya nyelekit-nyelekit. Kita coba baca live chat kita. Alhamdulillah dari Pak Najib Abdul Qawi. Bismillah, Tuban hadir, semoga kita dalam hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, dari sapaan dari saudara kita Reza Rafsanjani, ya, masya Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Afwan, putus ya. Iya. Enggak tahu ini kenapa ini. Enggak ada hujan, enggak ada angin kok putus ini. Sampai mana tadi? Karena judulnya kampanye hitam, ya. Oh iya. Yang keenam. Mengolok-olok. Kalau di sosmed ini padahal bagus ya, yang saya sampaikan ke 2 atau 3 pihak itu, gunakan ini, iya, bukan ke satu pihak. Baik, yang ke-6 ya, kita lanjut nomor 6 ya. Jadi ini bukan berarti nuduh-nuduh sana atau sini, atau kita untuk politik praktis kita tidak ikut-ikutan gitu aja, netral aja itu. Tapi ya, ini mestinya dijadikan patokan bagi siapa saja kaum muslimin yang ingin selamat dunia maupun akhirat. Mengolok-olok ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wa la talmizu anfusakum
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah satu kaum itu mengolok-olok min kaumin, kaum yang lain, ya. Asa ayyakunu khairam minhum, ya bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Kan kita tidak tahu itu. Allah lebih senang yang mana. Sehingga ini jadi perhatian. Lebih baik karena kita tidak tahu mana yang disukai Allah, ya. Bisa jadi lebih baik yang kita olok-olok itu. Wala nisa'um min nisa'in, tidak juga atau jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain. Ini disebut secara khusus karena mungkin ya itu wanita kadang sering ngerumpi. Asa ayyakunna khairam minhun, bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, di Al-Qurtubi dikatakan makna al-lamzu itu al-aib. La talmizu itu janganlah kalian itu mencacat atau mencela, ya. La ya'ib ba'dukum ba'da, saling mencacat, saling mencela. Anfusakum, diri kalian sendiri, ya. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya itu ya sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Kenapa disebut mencela diri sendiri? Di sini kata Imam Al-Qurtubi, tanbihun ala annal aqila la ya'ibu nafsahu. Ini merupakan tanbih, peringatan bahwasanya orang yang berakal itu tidak akan mencacati diri sendiri, tidak akan mencela diri sendiri, orang yang berakal. Fala yambaghi ayya'iba ghairahu, maka mestinya dia tidak akan mencela orang lain juga. Li'annahu kanafsihi, karena orang lain itu seperti dirinya sendiri. Seorang muslim, mukmin itu kal jasad, seperti satu tubuh. Sehingga kita cela saudara muslim kita, itu sama Allah katakan di sini sama mencela diri kalian sendiri. Apalagi ini dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga suami dengan istri saling mencela di sosmed. Payah kalau begitu, ya. Itu lebih dari satu diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian itu tanabazu bil alqab, maksudnya saling memberi gelar-gelar buruk. Ini kampret, ini apa? Cebong, gelar-gelar yang enggak ini apa? Kadal gurun, macam-macam gelar-gelar itu. Enggak usahlah kita ikut-ikutan gelar-gelar seperti itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Seburuk-buruk sebutan itu adalah fasik, ya, setelah iman. Hingga kalau nuduh orang fasik, nah ini sebutan yang buruk bahkan, kecuali ketika memang betul-betul fasik. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Siapa saja yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi ini dosa yang kadang dianggap biasa. Mencela orang, mulut ini mudah. Makanya sebaik-baik orang yang bisa menjaga mulut, diam aja sudah kalau tidak punya data. Dan kalau punya data betul itu aib orang, pikirkan dulu. Data ini bisa dibuktikan enggak? Ketika sudah mikir begitu, data ini diperlukan enggak itu? Kalau kira-kira enggak perlu, ya enggak usah disampaikan. Kemudian yang ketujuh, ya, idharus syamatati bil muslim. Ini juga kadang muncul, kita enggak senang ke orang. Orang itu melakukan kesalahan, hati kita bersorak. Nah ini perlu diperbaiki hati kita kalau begitu. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhiris syamatata li akhika, jangan engkau tampakkan rasa gembira engkau terhadap musibah yang menimpa teman engkau. Orang salah, orang tergelincir, senang kita. Fayu'afiyahullahu, maka Allah kemudian bisa memberikan rahmat. Allah kasihan kepada orang tersebut. Waya ba'taliyak, dan Allah kemudian bisa menguji engkau. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani, At-Tirmidzi juga dengan lafadz bukan fayu'afiyah tapi fayarhamahu.
orang dapat musibah engkau senang, Allah menyayangi orang yang dapat musibah itu, dan Allah tidak senang kepada engkau yang senang dengan teman engkau yang dapat musibah. Sehingga engkau akan diberi ujian yang sama seperti ujian yang dirasakan oleh teman engkau itu. Berapa banyak ini terjadi itu. Dulu pernah saya sampaikan, ada Imam Al-Kisai, sama-sama ahli qiraat. Melihat ada ahli qiraat, ada qiraat, ahli qiraat yang lain, ada pejabat datang. Imam Al-Kisai membaca Al-Quran, lupa hafalan. Akhirnya ahli qiraat yang lain ini, ulama yang lain ini mengatakan, ahli qiraat kok gitu. Nah, giliran dia mengimami Al-Fatihahnya juga lupa. Bisa begitu, hati-hati. Makanya jangan kita itu menggampangkan, orang begitu tidak ngerti. Padahal bisa jadi namanya manusia itu pasti ada kelirunya. Baik keliru karena keseleo lidah atau memang keliru karena lupa. Kita kadang ngajar mahasiswa itu, kalau sudah sore itu kelelahan, tidak istirahat, kadang 2 kali 3 bisa 5. Itu kalau di shooting gitu, wah ini master matematik ya, cum laude, kok 2 kali 3 nggak ngerti. Nah, kan gitu ceritanya itu. Ya padahal bisa aja keliru begitu. Dan kita lihat ya nggak pantas lah kita mengobok-obok kekeliruan orang lain kalau kira-kira kekeliruannya itu memang dasar tersalah. Tapi kalau memang itu fatal ya memang perlu diluruskan. Ya. Kemudian yang ke-8 ya al-ghadru. Pengkhianatan. Tapi beda dengan khianat yang kemarin kita bahas ya.